Pojok kiri, Pak. Pojok kiri. Nah, ini kita ada di lapangannya. Tadi mungkin udah kelihatan ya, ada mobil-mobil lewat. Ini bener-bener tempatnya persis di pinggir jalan. Jadi kalau mau masang logo di sana, commercial value-nya harusnya dapat banget. Karena ini juga kalau walking hours, walking peak itu juga lumayan banyak orangnya. Jadi bakal kelihatan oleh banyak orang. Ya, ini lapangannya ada 3, di sini ada gede banget. Termasuk ada patung di belakang. Pak Safin, kenapa ada patung ini, Pak? Saya hormat sekali terus terang, tapi pasti ada spesifik message yang mau disampaikan ke teman-teman. Baik, saya sangat pengagum beliau, Bung Karno ya. Bung Karno. Oke. Jadi terus terang aja beliau salah satu tokoh bangsa yang menginspirasi saya. Jadi menginspirasi bagaimana keindonesiaan kita. Ya, ya. Pemersatu bangsa yang tentunya kita tidak boleh lagi berpikir bahwa kita ini Jawa, kita ini Sunda, kita Batak ini dan Batak, lain-lain. kita ini Cina dan lain sebagainya. Sudah tidak ada lagi lah itu yang penting. Yang Salut. paling penting saat ini bagaimana kita ini bangsa Indonesia bersatu padu memberikan prestasi. Betul. Nah, untuk itu kenapa saya ciptakan lapangan di sini dan ada patung beliau Bung yang Karno, ya. dan prestasi inilah yang pengen kita ukir dari Iya, iya. tanah Pati ini tentunya. Jadi gitu. mungkin ya Bung Karno ini memang bukan sosok spesifik untuk sepak bola, tapi kalau dilihat nilai juangnya ini luar biasa, itu juga yang harus dicontoh oleh para pemain sepak bola di Indonesia. Pak, kalau gedung-gedung ini ceritanya buat apa nih, Pak? Jadi Boleh ini- di-share sedikit nggak ke sini? Ini kan ada gedung-gedung Betul gitu ya. Jadi di tribun bawah gitu ya. tribun, Mhm. di atas tribun untuk Oke. penonton, di bawah untuk pemain pengganti. Ya, ya. Untuk nanti juga ada pemainnya bisa mandi, bisa bersih-bersih dan lain sebagainya di situ. Terus di sebelahnya juga ada kelas dan Ya, tentunya ya. ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan olahraga. Dan di atas buat penonton bisa ke tribun sebelah, bisa ke sini dan tentunya bolak-balik ini. Nah, karena Itu. lapangannya ada 2 tuh, Ada di sana 2. ada, di sini ada gitu ya. Bahkan 3 sampai sana. Nanti mungkin Pak Safin juga bisa cerita tuh mau dibangunin apa aja di sana. Oh, jadi ini juga jadi tribun nih Pak rencananya. Betul. Gedung ini ya. Tribun bisa ke lapangan 1 yang di Iya, depan, di sana. bisa nonton lapangan yang kedua di belakang. Oke. Nah, dan ini tentunya juga ada ruang ganti pemain di dalam. Iya kan kata Coach Rudi juga ada fisioterapi, ruang dokter gitu ya Betul, di situ ya. betul. Rencananya Ini apa memang- nggak komplit banget nih? Saya belum nemu loh ini di Indonesia. dan tentunya ini kita berikan fasilitas ini supaya benar-benar bahwa olahraga ini walaupun di desa ya, Ya. tapi standarnya standar Internasional. internasional. Ini yang paling penting bahwa kita Betul. bukan di desa itu dengan cara-cara pemikiran desa aja, tetapi Iya, cara-cara pemikiran yang memang mestinya Sudah. sudah dari Internasional. Kebetulan saya sudah beberapa stadion besar di Eropa saya sudah berkunjung ke sana, Mas. Itu kita liatin, kita lihat udah bersana. dipelajari ya? Kita kebetulan waktu di Jakarta kan pernah jalan ke sana Iya, beberapa iya, kali iya. di Eropa dan kita juga sudah melalui itu gitu. Oke. Di tengah. Nah, ini kita lagi sekarang di lapangan sintetisnya nih. Kerasa banget nih memang kalau rumput-rumput sintetis tuh kayak balik cahaya mataharinya ke kulit kita. Saya juga kalau ngelatih ada juga di rumput sintetis, ada juga di sana. Pak, selain lapangan ini apa aja Pak yang rencananya mau dibangun lagi Pak di sini Pak? Jadi memang kebetulan ini kan masih ada banyak tempat-tempat Lahan kosong ya? ya, lahan Iya, iya. kosong. Mungkin yang di tengah ini kita bikin nantinya ada gymnya, ada tempat gymnya. Terus mungkin di sebelahnya nanti ada cafe shopnya. Nah, dan tentunya pasti ada Store ya? store yang memang Jualan, menjual baju-baju, merchandise. dan lain sebagainya. Terus nanti di atasnya juga bisa tribun yang bisa nonton ke lapangan yang kedua maupun di lapangan yang di sintetis Iya, iya. ini. Ini tentunya kita masih bertahap terus kita Iya, iya. jalankan gitu, Mas. Karena tadi Pak Safin kalau nggak salah kan ngomong itu mungkin juga akan dipapras ya Pak ya, tumbuhan-tumbuhan itu nanti disatukan jadi sarana olahraga lagi yang Ya, lain. kebetulan komplek ini nantinya totalnya hampir kurang lebih 10 sampai 12 hektar. 10 sampai 12 hektar untuk sarana olahraga. Olahraga.
Betul. Jadi itu bukan hanya mungkin sepak bola. Ini kita udah ada beberapa teman yang memang mau mensponsori untuk panjat tebing katakanlah. Panjat tebing. Terus untuk motocross. Road race ya. Jadi pada balapan di jalanan liar di sini nih salurkan nih. Kalau kita salurkan di sini, Iya. tentunya itu butuh energi dan butuh sinergi dengan energi dan kawan-kawan. sinergi. Luar biasa pemilihan energi dan kata-katanya Mas sinergi Safin itu ini. yang paling penting buat kita seluruh komponen bangsa ini kita kuatkan di Iya, situ. iya. Gitu. Pak, kita udah nengok-nengok ini Pak, dari mulai apa namanya mesnya, sekolahnya, lapangannya. Kira-kira habis berapa sih Pak segini Pak? Buka-buka dapur dikit Pak, boleh ya Pak ya? Kalau kita itu nanti ini masih tak terbatas, Iya, masih panjang ini ya. Iya. Masih panjang tentunya mari kita sama-sama kalau memang teman-teman mau beriklan, support dalam arti kita bersama-sama monggo Yeah. kita buka pintu dan ini memang kita kuatkan untuk profesionalitas dan tentunya pengajar-pengajar pun saya wajibkan Coach Rudy untuk menata di tim kepelatihan dengan ya bukan hanya sepak bola tapi etika, mental dan tentunya betul. Pancasila kita. Nah, itu yang paling penting. Mantap. Pancasila kita yang paling kita kedepankan. Oke Pak, tadi sempat ngejanjiin ke saya, katanya boleh ya saya nengok ke tempat peternakannya ya. Oh boleh, Oke, mari. siap. Monggo. Oke, jadi memang mau check it out sebentar ini. Nanti sebentar lagi kita akan coba lihat ya life skill yang diajarin itu apa aja. Salah satunya beternak. Ya. Apakah beternak bertani seperti zaman dulu berpikirnya? Nanti kita lihat di sana dan Pak Safin akan dengan senang hati menerangkan ke kita semua di sini. Ini manis banget, enak banget. Jadi kita lagi diajak ke perkebunannya Pak Safin ya. Ini yang namanya life skill, bahwa belajar sepak bola pun bukan melulu belajar tentang nendang, kontrol, syuting dan lain-lain, tapi diajarin nantinya bagaimana menanam jambu misalnya. Ini hasilnya luar biasa loh, bukan cuma enak doang, tapi juga untuk bisnis juga sangat bisa menghidupi ya Pak ya. Betul. Jadi luar biasa masuk ke SPFA nantinya. Terus selain pohon jambu ini ada apa aja Pak pohon yang di sini Pak ditanam Pak? Ada mungkin jambu plutuk ya. Jambu plutuk ini tentunya masih Jambu biji kalau orang Jakarta. ini ya. Ini contoh jambu biji. Ya. Ini kan tentunya sangat enak sekali. Ini cantik banget, masih seger, fresh from the open. Jambu ini terus katanya ada durian juga ya Pak ya? Kebetulan bukan yang di kebun sini. Oke. Jadi di tempat Tapi lain. ada gitu ya? ada Oke. kita tanam juga. Jadi ada durian, jambu. Oke, ini juga ada peternakan. Kita bener-bener kita coba yang nanti bisa di-explore di Safin Pati Football Academy. Nah, kalau sekarang kita ada di peternakannya ya. Jadi selain perkebunan, kita ada peternakan, ada domba di sini nih, ya. Ada domba, ada apa aja sih Pak lagi Pak? Ini ada kambing. Ada kambing, yuk sambil lihat yuk. Iya, Australia nih. Jadi selain dagingnya bisa dimanfaatin juga. Nah, ini kambing-kambingnya nih. Wah, bentar lagi kurban ya, Pak ya. Hai, hai, hai. Ini yang betina-betina ya, Pak ya. Ya, ini juga yang
jantan. Jantannya ada indukannya mulai. Oh, luar biasa kan? Jadi yang perlu kalian pikirin juga kalau kalian adalah murid-murid bahwa bertani beternak sekarang itu nggak kotor lagi ya. Saya kecilnya juga pernah ngasih makan kambing kayak gini, tapi harus berkotor-kotor dulu. Ini bersih tempatnya ya. Lihat kambing-kambingnya juga kelihatan sehat ya. Ini nanti kalau panen hari raya dulu ada, waduh luar biasa nih Pak Safin. Ini buat indukan, calon-calon indukan. Oh, ini indukan, jadi yang beranak-beranaknya ya Pak ya. Nah, kalau yang di sana lebih besar. Oh. Total ada berapa anak? Sorry, berapa kambing Pak? Berapa ekor Pak? Kalau di sini kurang lebih 100 lebih lah ya. Di sini 100 lebih. Nah, ini kan udah ganteng nih, calon jantan ya. Calon jantan. Luar biasa Pak Safin nih. Jadi selain visi misinya juga mengembangkan sepak bola, kebayang kan dari sini akan banyak sekali hidup UKM, akan banyak sekali hidup lapangan kerja, penciptaan lapangan kerja baru ya. Dan yang di atas semuanya saya yang sangat salut dengan beliau adalah nilai positivity untuk memberikan sesuatu terhadap negara ini. Itu yang paling penting. Yang paling penting bagaimana kita mendidik anak-anak muda ini. Anak-anak muda olahraga bagus, tapi kadang-kadang lupa. Waktu menjadi pemain yang hebat, dia lupa. Saat menjadi bintang, lupa waktu setelah dia pensiun. Itu yang paling penting. Saat pensiun lah itulah punya skill yang tentunya bukan hanya sepak bola. Tambahan skill ya bertani, beternak dan lain sebagainya ini sangat penting sekali. Betul. Nah, ini karena kalau itu yang kita bisa jalankan itulah hidup. Jadi kita tidak hanya lagi nanti jadi selebritis sepak bola, tetapi kita menjadi memaknai hidup ini dengan sebenar-benarnya. Dan ini hanya sekelumit contoh. Ada banyak hal lain yang juga bisa digali, life skill yang mungkin akan diajarkan nanti di Safin Pati Football Academy. Itu yang paling kita ajarkan, bukan hanya sepak bola aja tentunya, tetapi mengenai bagaimana nantinya kehidupan ke depan ini mesti berjalan terus. Yang paling penting jangan sampai kita lengah saat kita menjadi pemain bintang. Itu yang paling penting. Pak Safin, terima kasih banyak. Saya luar biasa sudah dikasih waktu ya. Di sini kita sekalian closing. Mungkin ada statement terakhir Pak yang mau disampaikan ke anak-anak muda khususnya. Jadi kalau statement saya bahwa bagaimana ayo kita maknai hidup ini dengan sehat, baik, dan tentunya kita terus berperilaku positif, berbuat positif, dan tentunya bisa berguna buat sesama. Itu yang paling penting. Kita berguna buat sesama ini dengan berbagai bidang yang ada kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Safin ya. Mudah-mudahan sukses untuk Safin Football Academy dan farmingnya ya. Mungkin kapan-kapan kita bisa belajar lebih banyak. Mungkin kita bisa undang teman-teman yang tadi yang agar mereka terbuka matanya bahwa Pati itu bukan cuma sekedar kota kabupaten yang kecil, tapi dihidupkan melalui sport tourism, melalui farming seperti ini oleh salah satunya seorang figur Pak Safin ini. Sekali lagi Pak Safin, terima kasih banyak untuk waktunya ya. Sukses selalu. Sukses selalu. Dan semoga menjadi bangsa yang besar kita ini. Amin, amin. Untuk TikTok Football First, oi oi oi.